Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mustika Ardi dengan NIM 432190100176 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda. Langkah pertama, kita akan membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Lalu, jika tampilannya sudah seperti ini, kita akan mengimport data. Langkah pertama, kita klik File, lalu kita klik Import Data, lalu kita pilih pada Excel. Lalu kita pilih data sekunder yang saya dapatkan, kita klik Open. Tunggu beberapa saat, lalu jika sudah tampilannya seperti ini, kita klik OK. Lalu sebelum itu kita menuju variabel view terlebih dahulu. Pada type ini untuk tahunnya kita ganti menjadi string. Lalu kita klik OK. Lalu pada measure-nya ini untuk nama perusahaan kita menggunakan nominal, tahun nominal, dan X1 sampai dengan Y ini kita menggunakan scale. Lalu kita menuju data view. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan uji deskriptif terlebih dahulu. Langkah pertama, kita klik Analyze, lalu kita pilih Descriptive Statistic, lalu kita pilih Descriptive. Lalu, pada ROA, X1 ROA, X2 ROE, X3 EPS ini, dan return saham kita masukkan pada variabel kolom variabel ini. Lalu kita pilih pada option, kita checklist pada bagian main, standard deviation, minimum dan maksimum. Setelah itu kita klik OK, continue, maaf. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat, maka tampilan output-nya akan menjadi seperti ini. Lalu pada nilai minimum pada X1 ROA atau return on asset ini pada minimumnya 0,13 dan maksimumnya 4,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya return on asset yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 0,13 sampai dengan 4,00 dengan rata-rata sebesar 2,75 dan standar deviasinya sebesar 1,11828. Lalu pada return on equity-nya nilai minimumnya sebesar 1,00 dan nilai maksimumnya sebesar 20,49. Lalu hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya return on equity yang menjadi sampai penelitiannya berkisar antara 1,00 sampai dengan 20,49. Dengan rata-rata sebesar 15,0200, dan standar deviasinya 5,39858. Lalu pada earning per share sebesar minimumnya sebesar 20,00 dan nilai maksimumnya 159,00. Nilai sampel ini, penelitian ini berkisar antara 20,00 sampai dengan 1159,00 dengan nilai rata-rata 515,1267 dengan standar deviasinya 361,57985. Lalu nilai minimum return sahamnya 0,00
maaf, minus 0,29 dan nilai maksimumnya 1,05. Rata-rata maaf, bahwa besarannya earning per share ini menjadi sampel, maaf, bahwa return saham ini berkisar antara minus 0,29 sampai dengan 1,05 dengan rata-rata 0,2120 dan standar deviasinya 0,37891. Lalu kita menuju maka selanjutnya kita menuju pada data input lagi. Ya, sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan mulai uji normalitasnya. Pertama-tama kita klik Analyze, kita klik Regression, lalu kita pilih Linear. Pada kolom dependent ini, kita masukkan pada bagian Y atau return saham. Pada independent, kita masukkan X1 ROA, X2 ROE, dan X3 EPS. Lalu, kita pilih pada bagian Save, lalu kita checklist pada bagian Unstandardized, lalu kita klik Continue. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul seperti output regression seperti ini. Lalu kita kembali lagi menuju input. Lalu kita pilih Analyze. Lalu kita pilih non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialogs, lalu kita klik pada one sample KS. Lalu pada kolom test variable di sini kita masukkan unstandardized residual 1, lalu kita klik OK. Maka akan muncul output non-parametric test, one sample KS, one sample Kolmogorov-Smirnov test. Lalu penjelasannya pada nilai Kolmogorov-Smirnov diketahui pada nilai asimptom signifikan ini terdapat nilai 0,200 yang dimana nilai tersebut di atas dari nilai signifikan 0,005 yang artinya variabel residual tersebut dikatakan normal. Lalu langkah selanjutnya kita menuju input lagi. Lalu langkah selanjutnya kita akan menguji pada uji heteroskedastisitas. Pertama-tama kita klik Analyze. Lalu kita pilih Regression. Kita pilih Linear. Lalu pada kolom dependent dan independent-nya kita masih sama, dependentnya Y return saham dan independentnya ROA, ROE, dan EPS. Lalu kita pilih pada bagian plot. Untuk variabel Y-nya ini kita masukkan spreadsheet. Lalu pada bagian X ini kita masukkan zpred. Lalu kita klik continue. Lalu pada save ini kita klik atau checklist pada bagian standardized ini sudah. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul output regression seperti ini. Lalu kita fokus pada bagian scatter plot.
Ini kita bagian scatter plot ini, lalu penjelasannya hasil dari uji regresi, hasil dari uji heteroskedastisitas tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di angka 0 pada sumbu Y. Sumbu Y atas 0. Maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat diambil kesimpulannya bahwa model regresi dinyatakan baik dan layak untuk digunakan karena tidak terjadi heteroskedastisitas. Langkah selanjutnya kita akan menuju pada data input. Lalu langkah selanjutnya kita akan menguji uji multikolinearitas. Yang pertama-tama kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, kita klik Linear. Pada kolom dependent dan independent, variabelnya masih sama. Lalu kemudian kita pilih statistik, lalu kita checklist pada bagian Estimate, Covariance Metric, Model Fit, Collinearity Diagnostic, Durbin-Watson. Lalu kita klik Continue. Lalu setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul output regresi seperti ini. Lalu kita fokus pada bagian koefisien A, yang dimana pada tabel ini ketiga variabel ini independen nilai toleransi lebih besar dari 0,1 yang artinya X atau lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya kurang dari 10. Ini tertera X satunya 3,195, ROE-nya 2,605, EPS-nya 1,523. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi. Langkah selanjutnya kita akan menguji uji autokorelasi. Kita menuju pada bagian data input lagi, lalu langkah selanjutnya kita klik pada Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, lalu kita pilih Legacy Dialogs, lalu kita pilih pada bagian Runs. Lalu pada tes variabilis ini kita masukkan unstandardized residual 1. Lalu setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul non-parametric test, run test ini. Lalu penjelasannya pada nilai run test ini diketahui bahwa pada nilai asimpton signifikannya adalah 0,290, di mana nilai tersebut di atas dari nilai signifikan 0,005 yang artinya tidak terdapat uji autokorelasi. Langkah selanjutnya kita akan menuju analisis regresi berganda. Lalu kita menuju data input lagi. Setelah itu untuk menguji analisis regresi berganda, ini kita hapus pada bagian residual 1 dan residual 2. Kita sisakan pada residual 1 saja. Kita clear. Lalu langkah selanjutnya klik Analyze. Lalu kita pilih Regression. Lalu kita pilih Linear.
Lalu pada kolom dependent dan independent ini variabel yang dimasukkan masih sama. Lalu langkah selanjutnya kita pilih pada bagian statistik. Kita checklist pada bagian estimate dan model fit saja. Yang lain kita hapus atau tidak checklist, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Maka tampilan regresinya akan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita fokus analisis berganda ini, regresi berganda ini kita fokus pada bagian koefisien A. Lalu kita menuju pada uji koefisien determinan R1 pada model summary. Model summary-nya ini hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, dan X3 ini secara simultan bersama-sama terhadap variabel Y adalah sebesar 22,1% yang didapat dari 0,221 dikali 100 sama dengan 22,1. Pada uji F ini kita fokus pada ANOVA A yang dimana jika nilai signifikan 0,05 sama dengan terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dari data uji F ini tertera bahwa nilai signifikan yang tertera ini sebesar 1,042. Hal ini berarti data yang kita miliki pada uji F kali ini tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y karena telah melebihi syarat yaitu 0,05. Karena syaratnya tadi, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Lalu pada uji T, kita fokus pada bagian koefisien A, yang dimana jika nilai signifikan kurang dari 0,05 terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Maka dari itu, dari data uji tersebut tertera bahwa nilai signifikan pada variabel X ini X1 yaitu ROA adalah sebesar 0,420. Hal ini berarti data yang kita miliki pada uji T kali ini tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y karena telah melebihi syarat yaitu 0,05. Dari data uji T tersebut tertera bahwa nilai signifikan pada variabel X2 atau ROE ini adalah sebesar 0,831. Hal ini berarti data yang kita miliki pada uji T kali ini tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y karena telah melebihi syarat yaitu 0,05. Dari data uji T tersebut tertera bahwa nilai signifikan pada bagian X3 EPS ini tertera yaitu sebesar 0,209, yaitu berarti yang kita miliki tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y karena telah melebihi syarat yaitu 0,05. Dari data uji T tersebut tertera bahwa nilai signifikan pada variabel Y, yaitu return on saham, adalah sebesar 0,809. Hal ini berarti data yang kita miliki pada uji T, yaitu T kali ini tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y karena
telah melebihi syarat yaitu 0,05. Kita ketahui lagi bahwa jika nilai signifikan ini lebih dari 0,05, tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sekian video yang kami buat. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.